Indonesia sebagai salah satu negara agraris memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah ruah. Sumber daya alam yang berasal dari perairan dan kelautan pun turut membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahkan lebih dari itu, hal yang terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya membangun dan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan dari hulu ke hilir agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Pengembangan perikanan budidaya yang dimulai dari pembenihan hingga pemasaran, pengembangan hasil tangkapan hingga ke pasaran, bahkan hingga mencakup pengolahan ikan yang berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah membina pengolah hasil perikanan di seluruh kabupaten dan kota di DIY. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, ini dalam rangka mengembangkan kelautan dan perikanan, ini kita mulai dari hulu sampai dengan hilir. Artinya kita mulai dari perbenihan, kemudian juga penangkapan ikan yang di laut maupun di sungai. Kemudian kita mulai dengan budidaya untuk pembesaran, kemudian yang di laut juga penangkapan ikan ke arah yang lebih jauh, artinya untuk mendapatkan ikan-ikan yang lebih bernilai ekonomis. Kemudian setelah itu kita juga pikirkan pasca panen atau pengolahan dari hasil perikanan tersebut. Salah satu anggota kelompok pengolah pemasar atau Pohlasar yang turut dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY adalah Pak Misron yang mengelola UD Dwi 888. UD Dwi 888 sendiri membuat berbagai macam produk olahan makanan berbahan baku ikan. Berada di Jalan Tentara Pelajar, Cekelan, Karangsari, Kecamatan Pengasih, tempat usaha ini mulai berdiri tahun 2012 yang lalu. Kami bergerak di bidang snack untuk olahan ikan. Kami terus membuat usaha sejak tahun 2012 awal sampai sekarang. Beberapa produk kita hasilkan, ada berapa nih? 16. Ada 16 produk yang kita pasarkan di swalayan dan tempat oleh-oleh. Mudah-mudahan terus berjalan dan COVID segera berlalu. Selama 8 tahun, Pak Misron menekuni usaha pembuatan camilan yang awalnya hanya membuat ikan crispy dan hingga saat ini sudah sebanyak 16 macam camilan yang dibuatnya. Berbagai macam camilan makanan tersebut antara lain kerupuk tenggiri, rengginan, udang goreng, crispy wader, belut goreng, peyek kacang tanah, kacang cepit, dan yang lainnya. Kalau untuk unggulan kami itu kerupuk ikan tenggiri, jadi kita juga buat sendiri. Di samping kita ada rumah produksinya. Di dalam produk kerupuk tenggiri kita ada 4 rasa, ada amplang, ada kerupuk tenggiri original, tenggiri pedas, ada juga kulit tenggiri. Juga ada untuk berikutnya ada aneka wader goreng, kemudian udang goreng, juga ada yang terbaru ini rengginang. Rengginang juga ada 4 rasa, ada rengginang rasa terasi, rasa udang, rasa bawang, juga rasa manis yang kita buat di sini. Produk unggulan UD Dwi 888 yang menjadi favorit masyarakat adalah kerupuk ikan tenggiri. Konsumen dapat merasakan kerupuk ikan tenggiri dengan berbagai varian rasa seperti original, pedas, maupun kerupuk ikan tenggiri coklat. Ikannya yang kita pakai itu ikan tenggiri sama ikan wader yang kita proses ini. Karena kalau untuk kerupuk tenggiri kita kan perlu mengembangnya dia. Nah kalau dengan kerupuk tenggiri hasilnya bisa maksimal bagus. Karena konstur sendiri untuk ikan tenggiri itu lebih lunak dia, lebih mudah mengembang dibandingkan dengan ikan-ikan lain.
Pak Misron memilih ikan tenggiri untuk dijadikan sebagai bahan dasar kerupuk karena dagingnya yang enak, lunak, dan mudah mengembang jika digoreng, serta dapat menghasilkan kerupuk yang gurih dan renyah. Selain dagingnya yang lunak, ikan tenggiri memiliki kandungan omega 3 yang baik bagi pertumbuhan serta perkembangan otak manusia. Selain itu, terdapat juga kandungan protein tinggi gizi, yakni 21,4 gram per 100 gram ikan. Pak Misron memilih ikan tenggiri karena ikan tersebut juga banyak disukai oleh masyarakat dengan cita rasa ikan yang khas, gurih, dan enak untuk dikonsumsi. Ikan tenggiri untuk bahan membuat kerupuk Dwi 888 diambil dari Pantai Congot dan beberapa pantai di Kabupaten Kulon Progo. Ikan kami ngambil dari Congot. Dari Congo sama dari pantai-pantai pesisir ya, untuk Jogja sama Purworejo dan sekitarnya. Untuk membuat kerupuk ikan seperti yang dibuat oleh Pak Misron cukuplah mudah. Bahan yang diperlukan untuk membuat kerupuk ikan adalah ikan tenggiri, tepung tapioka, dan bumbu seperti garam, gula pasir, bawang putih yang dihaluskan, putih telur, penyedap rasa, dan soda kue. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pengolahan ikan ini, mulai dari kualitas bahan baku. Nah, kualitas bahan baku harus yang bagus. Nah, kita sosialisasikan cara pemilihan bahan baku yang baik. Nanti kita ada kegiatannya. Kemudian setelah itu juga tempat pengolahannya. Unit pengolahan ikan itu harus memenuhi standar. Jadi kita ada SKP, sertifikasi kelayakan pengolah. Ini yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.